Hai, welcome back to my YouTube channel dengan aku Lolita Aditya. Di video kali ini aku mau unboxing sekalian aku juga mau nge-review produk mikrofon dari Boya MM1. Dan kenapa sih aku tiba-tiba beli mic tersebut? Jadi gini, biasanya kan kalau aku bikin video, mic pertama yang aku gunakan yaitu Boya M1. Jadi mikrofonnya itu kayak klip, kayak gini. Dan ini tuh sebenarnya kayak ribetnya itu ada talinya, ini panjang banget, dan talinya ini biasanya aku colokkan di kameranya. Terus kan nggak bisa yang terlalu jauh ya jaraknya, jadi kalau bisa tuh kayak deket-deket aja. Terus kadang aku kayak suka kelupaan gitu, mikrofon masih aku pakai dan colokannya masih tercolok di kameranya. Terus pas aku move, kameranya tuh hampir mau jatuh gitu. Terus juga kenapa aku mau coba ganti ke Boya MM1, ini aku mengalami kejadian yang menurut aku parah banget. Kalian tahu kan, bikin video itu kan nggak gampang ya. Maksudnya kita harus menyusun kata-kata yang benar kayak gimana, terus juga gimana kita menyampaikan pesan ke para penonton tuh yang baik kayak gimana. Dan itu tuh semua butuh prepare yang benar-benar gitu. Dan kadang nggak cuman take 1 atau 2 kali aja, kadang aku juga sampai berkali-kali take video. Terus ceritanya 2 minggu lalu aku bikin video, jadi di situ penyampaian kata-katanya lumayan lancar, nggak sengadet video-video sebelumnya, dan menurut aku hasilnya oke banget. Tapi pas aku transfer filenya ke komputer aku, itu videonya nggak ada suaranya, jadi cuma muka aja dan bener-bener sunyi senyap, nggak ada suara sedikit pun. Ya ampun, aku kayak kesel sama mikrofon si Boya ini gitu. Dan ini sebenarnya bukan kejadian satu kali sih, ini udah kejadian yang kedua kalinya. Jadi mikrofon Boya M1 ini aku colokin di kamera aku dan nggak ngeluarin efek suara yang aku rekam selama aku bikin video kayak gitu. Terus ya udah aku kayak aduh, kayaknya nggak bisa deh pakai mikrofon ini lagi. Nah, kalau sekarang ini aku pakai, jadi ini aku akalin, dicolokin aja ke handphone aku. Terus ya nanti memang proses pengeditan videonya tuh memang agak ribet, jadi aku harus double edit suara dan edit video yang di kamera, karena kan itu kan terpisah ya filenya. Jadi ya menurut aku itu juga bikin ribet sih. Jadi ya udah aku putusin untuk beli mikrofon Boya MM1. Dan sebelum aku beli si Boya MM1 ini, aku kayak mempertimbangkan gitu kan, beli mikrofon apa ya yang bagus tapi yang terjangkau gitu. Karena ketika aku searching di e-commerce gitu, kalau yang bagus itu merek Rode sih, pokoknya itu lumayan pricey, harganya lumayan mahal. Dan kayaknya di step awal ini aku nggak perlu mic yang mahal-mahal. Terus aku cari lagi, jadi mikrofon Boya ini sebenarnya juga mirip banget sama mikrofon Rode ini, bentuknya sama. Terus juga kualitasnya aku kurang tahu ya, karena aku belum pernah coba. Jadi ketika aku nonton YouTube review gitu, si Boya dan si mikrofon Rode ini ada yang bilang bagusan Rode, ada yang bilang kualitasnya nggak jauh beda gitu. Terus ya udah akhirnya aku mutusin beli Boya aja untuk sementara ini. Mungkin kalau nanti aku ada uang, aku akan beli upgrade ke mikrofon yang lebih baik. So, di video ini aku mau unboxing dan juga aku mau nge-review serta tunjukin ke kalian kira-kira kualitas suara yang dikeluarkan oleh mikrofon ini bagus atau enggak. Tapi sebelum lanjut videonya, kalian jangan lupa klik tombol like, subscribe, and keep on watching ya. Nah, ini dia barangnya. Ini aku belinya di Tokopedia. Nama tokonya itu Kamera Indo. Nanti aku akan cantumkan di description box nama tokonya. Dan ini aku beli kalau nggak salah harganya itu 299.000, ya 300.000 lah ya. Terus ini langsung aja aku mau buka. Di dalamnya itu ada apa aja isinya. Terus kenapa aku beli di toko ini? Karena toko ini di Tokopedia tuh kayak trusted gitu, jadi udah ada diamondnya. Ya udah aku percaya aja untuk beli di situ. Jadi ini mereka bungkuskan bubble wrap dan di dalamnya dipakein packaging kardus lagi. Di dalamnya langsung ada produknya gitu. Tara, ini produknya kayak gini boxnya, BYMM1.
Terus kalau kalian mau lihat informasinya di belakang boxnya ini ada specification and feature. Sini diinfokan kalau Boya MM1 ini compatible with smartphone, tablet, DSLR kamera, dan lain-lain. Ya pokoknya kayak gitu. Dan ini yang aku suka juga ini no battery required. Jadi nggak pakai baterai, nggak kayak yang ini nih, yang klip ini nih. Ini tuh pakai baterai. Terus aku waktu itu sempat mikir ini nggak ada suaranya apa karena baterainya habis atau enggak ya. Terus ketika aku ganti, tetap masih sama aja ada gangguan suaranya nggak keluar. Tipe si Boya MM1 ini kalian bisa lihat di sini ada dead cat-nya atau kayak ada bulu pump kayak bulu kucing gitu. Itu fungsinya untuk mereduce kalau ada suara angin kencang, terutama kalau kita bikin video di luar ruangan kayak gitu. So langsung aja ya, untuk detail informasinya kalian bisa cari aja di Google. Tapi kalau kalian beli, ini juga ada di belakang. Aku tadi cuma jelaskan secara singkat aja ke kalian. Terus sekarang aku mau langsung buka produknya. Oke? So, ini aku langsung aja unboxing ya. Kira-kira di dalamnya tuh ada apa aja sih? Tara, ini dia. Yang pertama ini ada simple instruction manual soal si produk Boya ini. Terus yang kedua ini ada kartu garansi. Jadi bentuk garansinya seperti paper kayak gini. Jadi ini bentuk kartu garansinya. Terus kalau ini apa ya? Oh, ini juga sama aja kayak warranty card gitu di sini. Kalian bisa lihat. Nah, untuk produknya sendiri di sini kalian bisa lihat ini ada dead cat-nya. Ini ada kabel-kabelnya dan aku akan jelaskan kalian ada apa aja. Ini aku pertama akan keluarkan dead cat-nya dulu ya. So, seperti ini dead cat-nya. Untuk bulunya lumayan halus ya. Terus di sini juga ada brand tulisan Boyanya. Jadi bentuk mikrofonnya aslinya tuh seperti ini. Dan di sini ada dua cable port. Kalian bisa lihat. Yang ini kalian bisa lihat di sini ada gambar handphone. Jadi ini adalah port kabel untuk pemasangan di smartphone. Ini ada infonya juga di sini ya. Nah, kalau ini untuk yang di kamera dan di sini ada stand. Nah, jadi nanti akan seperti ini dipasangkannya. Yang port tadi itu mungkin akan dicolokkan di bagian belakang sini. Nah, nanti yang ini yang akan dicolokkan di kameranya. Dan ini terakhir small pouch gitu. Nah, ini kayak untuk bawa kameranya kemana-mana, tapi aku nggak tahu apakah si dead cat ini masuk atau enggak ya. Masuk loh. Jadi dead cat ini bisa masuk ya ke pouchnya ini. Berguna banget kalau kalian mau bawa kameranya kemana-mana. So ya, itu tadi aku udah tunjukin ke kalian kelengkapan produk yang ada di dalam box mikrofon Boya MM1. Dan sekarang aku mau tunjukin ke kalian soal kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon Boya MM1 ini. Jadi di sini aku mau ngebandingkan 3 suara. Yang pertama, suara dari kameraku langsung tanpa mic, tanpa eksternal mic apapun. Yang kedua, suara yang dihasilkan dari mikrofon klip Boya ini, yang kecil yang di sini. Terus yang ketiga, aku akan tunjukin suara dari mikrofon Boya yang baru ini. Tapi di sini juga aku akan ngebandingkan kalau pakai dead cat kayak gimana dan kalau nggak pakai dead cat kayak gimana. Apakah ada bedanya atau enggak? So, kalian tonton terus ya. Take pertama, ini adalah suara yang dihasilkan langsung dari kameraku tanpa bantuan mic eksternal apapun. Kalau menurut kalian gimana? Suaranya tuh pasti nggak jernih atau ada yang kurang. Tapi inilah suara yang dihasilkan langsung oleh kameraku. Nah, di tag kedua ini adalah suara yang dihasilkan oleh mikrofon klip Boya M1 yang aku sambungkan ke handphone aku dan aku pasangkan di baju aku seperti ini.
bentuknya kayak klip ya. Menurut kalian gimana? Menurut aku pasti lebih better suara dari klip ini dibandingkan dengan suara yang dihasilkan oleh kameranya langsung, karena menurut aku kurang bagus aja gitu, kurang jernih aja. Ini adalah take yang ketiga, yaitu suara yang dihasilkan oleh mikrofon Boya MM1, tapi kali ini aku coba tanpa si dead cat ini. Menurut kalian gimana? Suaranya apakah lebih baik dibandingkan mikrofon klip ini atau gimana? Aku juga penasaran banget sih, karena aku belum tahu hasilnya. Apakah suaranya lebih jernih atau lebih kencang gitu, lebih jelas atau gimana? Sekarang aku akan coba menggunakan dead cat-nya. Oke, ini udah aku pasangkan dead cat-nya. Apakah ada yang beda dari suara sebelumnya? Menurut kalian gimana? Kalau misalkan di video ini nggak ada suara juga ya, aku nggak ngerti, yang berarti yang masalah kameraku. So, menurut kalian gimana? Apakah suara yang dihasilkan dengan mikrofon Boya MM1 ini pakai dead cat-nya lebih bagus dan jernih daripada suaraku di video-video sebelumnya? Ya, kayak gitu pokoknya. Nah, ini suara asli dari kameranya langsung. Terus sekarang aku mau coba attach si mikrofon Boya ini di smartphone aku. Nah, ini kalau jarak dari dekat. Halo, halo, tes 1 2 3. Menurut kalian gimana? Nah, sekarang aku mau coba review aja ke kalian. Sekarang aku mau ngecek kira-kira suaranya keluar nggak sih dari kamera aku. Ntar kayak sebelumnya lagi udah bikin video, taunya nggak ada suaranya. Nah, jadi sekarang aku mau ngecek dulu hasilnya di kameraku, terus nanti aku akan review lagi ke kalian. Oke? So ya, itu tadi adalah suara yang dihasilkan yang udah aku coba dari masing-masing mikrofon yang beda-beda. Menurut kalian gimana? Apakah kualitas suaranya itu sama aja atau lebih bagusan yang mana? Nah, di sini aku akan review sedikit soal produk ini. Yang aku suka di sini, dia itu nggak pakai baterai, jadi aku nggak perlu ribet kalau misalkan tiba-tiba habis baterainya gitu. Dan yang aku suka juga untuk mikrofon Boya MM1 ini, dia nggak ada tombol on off, nggak kayak si Boya Clip yang ini. Jadi kalau untuk Boya Clip ini, kalian bisa lihat di sini ada tombol on off-nya. Ini bikin ribet juga sih, karena kadang-kadang kita juga suka lupa kan kalau misalkan lagi videoing gitu, tombolnya tiba-tiba ternyata masih off gitu. Jadi ya nggak ada suara yang dihasilkan. Oh iya, satu informasi juga. Jadi untuk produk mikrofon Boya BY-MM1 ini dipakaikan biasanya di kamera seperti ini. Aku akan tunjukkan gambarnya ke kalian. Jadi produknya itu di-attach di atas kamera kalian. Nah, sayangnya, jadi aku tuh kayak nggak bisa ngelihat screen kameranya karena kan ketutupan sama si mikrofon ini. Jadi kalau kalian mau pakai si mikrofon ini dan nggak mau nutupin layar kamera kalian, itu disarankan untuk pakai kayak eksternal penyangga gitu. Jadi si mikrofon Boya ini di-attach di eksternal penyanggahnya itu, karena kan gak enak banget ya kalau misalkan kalian bikin video tapi kalian gak bisa ngeliat ke screen layar kameranya gitu. Dan menurut aku ini sih penting ya, karena kan kalau aku bisa ngeliat ke layar kameranya itu, aku kayak tahu gitu loh kira-kira posisinya udah pas atau belum, atau ada yang salah enggak dari aku. Nah, kalau misalkan ketutupan sama si mikrofonnya kan aku nggak bisa ngeliat gitu, kayak ngeganggu aja menurut aku. Untuk si mikrofon Boya Clip ini, awal-awal sih lumayan oke ya, maksudnya kualitas yang dihasilkan lumayan bagus gitu. Terus nggak tahu kenapa lama-kelamaan kayak error gitu di kamera aku. Jadi ketika aku ngerekam itu nggak ada suaranya, padahal udah aku colokkan dengan benar ke port yang ada di kameraku. Gitu, aku juga bingung sih, ini sebenarnya problem di kameraku atau di mikrofonnya. Tapi ini so far ketika aku colokin di smartphone nggak ada masalah sih, maksudnya masih oke, masih bagus-bagus aja
Jadi ya kalau menurut aku untuk kalian yang pemula better cobain dulu ini yang microphone clip Boya ini. Kalau misalkan kalian ada budget yang lebih, kalian bisa langsung coba ke Boya BY-MM1 ini. So, jadi segitu dulu ya video aku kali ini soal unboxing dan review produk microphone Boya BY-MM1. Kalau kalian suka dengan videoku, jangan lupa klik tombol like, subscribe, and komen juga boleh kalau ada pertanyaan atau ada saran dan masukan buat aku. So, I'll see you guys on my next video.